Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mapuntu dalam Renungan Pagi ke 2709 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 27 sampai ayat 30. Di bawah perikop, nasihat supaya tetap berjuang. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini mau memberikan masukan kepada jemaat yang ada di Filipi, dan tentunya juga bagi kita semua gereja Tuhan di akhir zaman ini, bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus hidup dalam Kristus. Amin. Ada berapa banyak orang yang mengaku-ngaku anak Tuhan, tetapi mereka tidak mau hidup di dalam Tuhan. Ini masalahnya. Makanya tidak heran ada banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita harus hidup yang pertama, firman Tuhan ini katakan di ayat 7. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara kita yang sudah hidup dalam Tuhan harus hidup. Yang pertama, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Saudara, berpadanan itu artinya sesuai, cocok, kata-kata kita sesuai dengan perbuatan. Amin. Ada banyak orang perkataannya beda, perbuatannya beda. Saudara, berpadanan itu apa yang kita katakan, itu juga yang kita kerjakan, lakukan. Itu namanya berpadanan, sesuai, cocok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengaku anak Tuhan, tetapi kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Kita menjadi batu sandungan karena kita hidup dalam kegelapan. Kita harusnya jadi terang dimanapun kita berada, berpadanan dengan Injil itu. Kita menjadi pelaku-pelaku firman, berpadanan dengan Injil itu. Jangan sampai kita mengaku anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, tapi masih kompromi dengan dosa. Kita melakukan hal-hal yang
tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita masih hidup dalam perbuatan daging, percabulan, persinahan, dan segala macam rupa perbuatan-perbuatan daging yang akan membinasakan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Sehingga hidup kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, yang kedua ayat 28 perhatikan. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, saudara nggak perlu takut akan apapun selain takut akan Tuhan. Selain dari takut akan Tuhan, saudara tidak perlu takut. Amin. Saudara, jangan takut menderita. Ada banyak orang takut menderita. Makanya mereka lebih memilih untuk tidak percaya Tuhan. Karena mereka berpikir kalau saya sudah percaya Tuhan, saya hidup dalam Tuhan, pasti akan menderita. Karena ada banyak kesaksian. Waktu mereka hidup di luar Tuhan, mereka jaya. Tapi setelah mereka ikut Tuhan, mereka rajin beribadah. Mereka hidup dalam kekudusan. Mereka susah. Tiba-tiba ada masalah. Mereka mengalami hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan. Dalam bisnis mereka bangkrut. Dalam kehidupan bermasyarakat mereka dikucilkan dan sebagainya. Dan banyak orang tidak kuat dalam hal itu. Akhirnya apa? Mereka tidak mau jadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, jangan takut menderita. Jangan takut susah. Kalau saudara punya Kristus, saudara memang mungkin menderita di dunia. Tapi saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena saudara punya harta sorga, yaitu iman saudara yang percaya kepada Kristus. Walaupun saudara susah, walaupun saudara menderita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan hal-hal yang tidak baik yang menimpa kita. Jangan takut saudara. Kalau itu karena Kristus kita susah, kita menderita, saudara, itu satu kehormatan. Itu satu kebanggaan. Amin. Karena saya yakin dan percaya penderitaan, kesusahan hidup itu adalah proses Tuhan untuk mempermuliakan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, jangan takut mati. Banyak orang takut mati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kemarin katakan apa? Kematian itu satu keuntungan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah pasti diselamatkan. Kita mati pasti masuk surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan kita kan mau berjumpa dengan Tuhan. Makanya nggak perlu takut mati. Kalau sudah dipanggil Tuhan, itu satu hal yang luar biasa bagi kita orang percaya. Itu satu keuntungan besar. Sebab kita bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen takut mati sehingga mereka jadi pengkhianat. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang berseberangan dengan Injil, mereka cari selamat. Sama seperti Petrus kan, mencari dalam tanda kutip keselamatan pada manusia. Akhirnya apa? Menyangkal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut mati. Sebab firman Tuhan berkata kepada kita, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Injil, karena Yesus, saudara mati. Saudara mendapatkan keselamatan kekal dari Tuhan. Dan keselamatan dalam iman Kristen itu bicara kepastian. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Pasti selamat. Amin.
Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut pada penderitaan, jangan takut pada manusia, jangan takut susah, jangan takut menderita, jangan takut mati. Takutlah hanya kepada Tuhan. Selain daripada itu, firman Tuhan yang mau katakan, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kalau konteks pada saat itu, kalau kita belajar ayat 28 ini, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara, kita tahu bersama bahwa kehidupan kekristenan di abad-abad pertama itu sangat-sangat berat. Banyak orang Kristen dibunuh, dianiaya dengan berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga pada saat itu orang berpandangan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu merupakan tanda kebinasaan pada konteks pada saat itu bagi orang-orang yang tidak percaya. Saya mau katakan begitu. Kalau jadi Kristen pada saat itu sudah siap mati, sudah menandatangani di atas surat yang berberai, sudah siap mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan itu bukan tanda kebinasaan, tapi tanda keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Penderitaan, penganiayaan, kesusahan yang kita alami karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu proses Tuhan untuk memurnikan iman saudara. Amin. Haleluya. Tetap bertahan, tetap setia. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, yang ketiga, kita harus hidup rela berkorban, harus pikul salib. Ayat 29-30, perhatikan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kita harus rela berkorban. Amin. Kita harus siap pikul salib. Saudara, dalam keadaan seperti itu, tetaplah setia. Amin. Memang kita melihat bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita susah, kita menderita. Saudara, itulah salib. Tetaplah setia. Tetaplah percaya. Mungkin saudara berkata, kenapa ini Tuhan? Saya ambil keputusan yang salahkah? Sehingga ketika saya percaya kepada Tuhan, ketika saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh hati, kenapa ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan yang menghantam kehidupan saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang itulah ujian iman. Amin. Tetap percaya. Mungkin saudara sudah berdoa, tapi belum Tuhan jawab. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, kerelaan hati kita dalam mengikut Tuhan, kita harus tetap setia mengerjakan, melakukan amanat agung Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melaksanakan amanat agung itu Tuhan berikan kepada kita semua anak-anak Tuhan untuk selesaikan, tuntaskan proyek Tuhan ini. Selamatkan orang banyak dengan apa? Amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita menjalankan amanat agung, kita tidak ada sponsor, kita berjalan sendiri. Saudara jangan takut, Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup. Janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Jangan khawatir. Kalau saudara sudah fokus dalam mengerjakan amanat agung, Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup.
Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita pasti rela berkorban. Amin. Kita siap pikul salib. Oleh karena itu tetaplah setia, tetap percaya, tetap kerjakan amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, bagaimana kita yang hidup dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Selain dari takut akan Tuhan, kita tidak perlu takut. Hanya takut hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, rela berkorban, rela pikul salib. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bekasi, Jawa Barat. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.